Informasi sudah melenceng. Apa yang dikatakan oleh Garis Kursi tadi, ada persoalan pengkhianatan terhadap institusi Polri dalam kerangka dia sebagai bangsa, tidak hanya di institusi Polri tapi juga di negara Indonesia. Ini satu hal yang memang harus kita kupas tuntas. Nah, kesempatan hari ini dalam konteks kasus Sambo ini bukan hanya soal kasus Sambo. Bawa trafficking lah, yang lain-lain 303, nanti ada 303 bis apa gitu. Kita mau melihat bahwa ada fundament yang dibangun oleh yang namanya pimpinan institusi Polri, namanya Pak Tito Karnavian. Itu dulu Bapak Ibu. Kalau kejadian Sambo di dalam konteks itu, pertanggungjawabannya dahulu rame-rame ke Pak Sigit, Pak Idam Aziz, ke Pak Tito. Ini kan residu perilaku Sambo ini. Jangan dilihat menjadi ini adalah trigger besar, tidak. Namun kasus Sambo menurut hemat kami dari sisi assessment membuka tabir keburukan masa lalu. Ini yang kita gunakan untuk membenahi mereka. Bukan berarti juga kita harus menghujat institusi polisi, sebab pelakunya bukan institusi. Ini lebih pada individu yang hendak memanfaatkan pengaruh atau kewenangan. Sudah teriak-teriak sebagai lawyer bahwa ada oknum, ya. Jadi di semua video YouTube saya pun juga saya tulis dengan jelas oknum. Misalnya Polda Metro Sarang Mafia, oknum Krismondes, saya tulis oknum mana, ya. Nah, kita lihat hal sepele saja, kenapa saya bilang oknum itu ada, ya. Dan anehnya kita semua tahu oknum itu ada, tapi mereka nggak mau mengakui. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman lihat minggu lalu secara serentak seluruh jaksa di Indonesia melaporkan seorang Arifin ke kepolisian di ITE. Ini yang saya melihat, ya kan, ini loh membuktikan. Jadi saya selama ini selalu bilang kan, ada oknum di situ, dan katanya hukum itu tajam ke atas, kata Jaksa Agung, ya kan. Tapi ternyata buktinya ketika ada seorang masyarakat politik dikeroyok rame-rame, ya kan. Ini yang saya sayangkan. Nah, hubungannya apa? Saya cuma kasih tahu teman-teman. Apakah teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat seolah-olah ini jaksa ada lapor sporadik. Anda tahu siapa di belakangnya? Di belakangnya adalah konsorsium 303 yang menggerakkan. Jadi saya mendapatkan informasi terpercaya, gembong bandar judi nomor 1 di Indonesia yang saya sudah sebut 3 angka kemarin depan, namanya Jerry, itu menghubungi Iwan Bule, dan mereka menghubungi Kejari untuk laporin Alvin Lim. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir bahwa oknum itu dia merasa tersinggung terus lapor. Tidak, Pak. Laporan polisi itu butuh uang. Ya, datang ke sana, ongkos apa semua butuh uang. Siapa yang modalin? Nggak mungkin jaksa agung modalin. Jadi ini permasalahan, teman-teman, lebih besar dari sekedar Sambo. Ini yang saya kasih tahu teman-teman. Sudah ada pemufakatan jahat antara oknum kepolisian, oknum kejaksaan, ya kan, mungkin juga oknum MA, pengadilan, dan yang terakhir adalah oknum pengusaha kotor yang jahat. Ya, jadi harus ada modalin ini. Jadi teman-teman harus tahu di situ, ya. Yang mereka bilang jihad itu jihad LBT, itu bukan LBT, Pak. Saya ketemu orangnya ngasih pinjam itu di Singapura, saya ketemu sama dia. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, ini yang dihadapi oleh negara kita ini, oknum-oknum aparat ini, Pak, ini takut dengan mafia 9 naga yang memegang uang itulah. Jadi kalau dibilang Kapolri, ya saya nggak menyalahkan Kapolri. Kenapa? Kapolri itu memperbaiki polisi. Saya mencoba melihat anggarannya, ya, anggaran polisi per tahun dari APBN. Sebetulnya misalnya tahun 2002 ini anggaran polisi itu sampai 111 triliun.
ini memang besar. Tapi memang kalau dibandingkan dengan TNI itu tahun 2011 itu sampai 133,9 triliun. Tapi itu dibagi Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Jadi bagi 5 itu. Jadi 133 itu bagi 5. Kan kalau polisi 111 triliun itu buat mereka sendiri. Gitu. Dan ini 115 ini sekitar 58,7 triliun, 53,7 triliun itu untuk gaji pegawai mereka. Jadi 50% itu gaji, gitu. Maka anggarannya banyak untuk gaji. Nah, tahun 2023 itu anggaran polisi itu turun malah. Jadi APBN yang nanti dibahas di DPR saat ini itu malah hanya 107 triliun. Jadi kalau hari ini 2022 111 triliun, besok lagi dibahas 107 triliun. Gitu. Jadi ada penurunan karena dianggap besok kita resesi tahun 2003 itu. Maka diturunin mungkin anggaran polisi. Gitu. Nah, anggaran polisi ini, gitu ya. Kalau kita mau melakukan reformasi dan polisi ini, itu anggarannya juga ini dalam pengadaan peralatan itu tidak jelas. Mereka kan untuk keamanan ya, tapi peralatan yang mereka beli itu sama dengan TNI. Ibaratkan main bola, informasi yang diberikan oleh PKK ini apa ya, goalgetter lawan sudah melewati kiper. Dia sudah berhadapan langsung dengan gawang yang kosong, ya kan? Kalau mau di tackle juga pasti penalti dan kena kartu merah orang itu, karena dia udah nggak berhadapan dengan siapa. Jadi yang saya mau katakan, ini kan sebenarnya mudah. Jadi pintu masuknya harus kita harusnya begitu. Yang gampang saja, yaitu gratifikasi. Ya kalau gampang, artinya polisi itu menerima hadiah. Ya, dia nggak peduli apakah ini ada kaitan dengan tugasnya atau tidak. Kalau dengan ada tugasnya, revisi, transparansi, dan berkeadilan satunya apa saya lupa ini sangat tepat sekali, sangat daging ya. Kalau di dalam Islam itu ada namanya al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang bersumber dari Allah pasti benar. Dan tidak sumber aliran tidak positif. Saya kira tadi sudah jelas dan disampaikan oleh Pak Dr. Ugi Ston, ibarat main bola. Bola itu sudah di depan orang, sudah melewati. Karena BPAPK itu kan semuanya sangat jelas. Itu bukan itu. Ada uang yang senilai 155 triliun yang bersumber dari 303. Aliran uang itu disebutkan jelas nama pers. Di antaranya ditujukan kepada sejumlah oknum di mana ini karena sahabatnya seorang Tito. Saya mau usul Tito demo. Ketika saya baru dengar Tito demo. Karena Tito yang mengungkapkan keinginan dia menjadi wapres, maka dia rancang koalisi ini menjadi kekuatan besar, ya, agar dia bisa bersaing dengan uang, ya, agar dia bersaing dengan lain-lainnya. Kebetulan saya sana. Ya, tapi saya yakin Polri adalah lembaga perlindungan sipil, masih ada harapan. Tito bukan si besar men. Tito hari pensiunan. Saya yakin polisi akan berharap lebih dengan institusinya. Lebih baik dengan Tito dibanding dengan Polri. Betul tidak? Rakyat bersama. Walaupun dia benci dengan polisi, tapi di hatinya ingin keadilan. Tidak mungkin rakyat akan berlomba-lomba mengajukan Polres tidak mungkin. Karena pasti rakyat akan bilang, Pak Polisi, aku dikamplingi uang kalau misalnya begitu. Pasti. Tetapi kita kasih pilihan sama Pak Sigit. Pak Sigit, Anda leadernya hari ini. Kami percaya Anda bisa menuntaskan Sambo. Hukum sebelah bersambung, hukum.
Persoalan uang 3/3 kami juga yakin Anda tahu semuanya. Kami tidak tahu. Dan kami dengan teman-teman semua masyarakat akan berada di samping Anda. Kita benahi pelan-pelan atau secepatnya Polri ini. Ya, kami tidak takut kok. Kami tidak takut. Ya, memang siapa Sambo? Selesai kok. Selesai. Jangan berharap teman-teman Sambo untuk lindungi Sambo. Jangan berharap pada bandar judi untuk lindungi Sambo. Karena kami rakyat akan berada bersama Polri. Tuntaskan ini bangsa ini, selesaikan semua. Saya K3 ada di sini. Teman-teman aktif di sini. Ya, Pak Kapolri, Anda adalah minoritas. Itu pada saya. Pada saya juga saya. Anda adalah minoritas. Anda didukung oleh undang-undang yang luar biasa dan didukung oleh masyarakat mayoritas. Jangan sia-siakan kami. Walaupun Anda pernah tergoda, tergelincir pada waktu Anda sebelum jadi Kapolri, kami maafkan. Sekarang waktunya Anda memimpin. Atau tidak sama sekali, maka Anda termasuk orang-orang yang perlu kami hancurkan. Itu janji kami. Kami cinta politik, kami cinta negara, tapi kami akan ajak Bapak bersama-sama berubah di Polri. Sekian, terima kasih. Saya di Singapura. Kapan itu, Bang? Yang waktu saya dibilang kabur itu pas apa namanya putusan di Pers Selatan. Bang, kesiapan abang untuk menghadapi gugatan gimana? Gugatan yang mana? Depan jaksa. Apa depan jaksa? Itu Bang udah tahu namanya pasal karet. Ya. Pasal 27 ayat 3 yang mereka laporin sama pasal 28, pasal 27 ayat 3 udah ada SKP 3 menteri, Bang. Yang dimana Jaksa Agung sendiri yang tanda tangan di situ juga bahwa kritik terhadap institusi bukan pencemaran nama baik. Itu jaksanya bego atau pintar ngerti hukum atau tidak? Pertanyaan saya, makanya saya undang Jaksa Agung itu debat sama saya kalau dia laki-laki. Kan simpel dong. Saya mau tunjukin nih, lu Jaksa Agung, lu bikin SKP 3 menteri. Ada tulisannya 27 ayat 3 di situ. Kritik terhadap institusi, bukan